Oke, suara saya terdengar? Ya, silakan saya terlebih dahulu. Oke, bisa saya mulai langsung untuk perkuliahan hari ini? Bisa, Bu. Ya, berapa mahasiswa ya Fatir ya untuk RC ini? Totalnya ada berapa ya? 5 ya? 45 hanya 27 yang hadir. Oke, saya mulai langsung saja ya untuk kuliah hari ini dan kuliah kita sampai dengan pertemuan ke-15 direncanakan akan online gitu ya. Nah, walaupun online tapi rekan-rekan semoga tidak ini ya, semoga tidak ada perbedaan gitu ya ketika kuliah online maupun offline gitu. Enggak yang hanya eh, ikut Zoom tapi ditinggal gitu ya. Bisa sama-sama bisa fokus gitu walaupun kuliahnya online. Nah, materi hari ini slide-nya sudah muncul ya. Sudah, Bu. Nah, materi kita jadi untuk kecerdasan buatan kita ini sesi UAS ini kan ke metode learning ya, yang mana untuk mendukung atau kita mempelajari algoritma-algoritma yang digunakan di robotics maupun di computer vision. Nah, untuk temuan ke-10 ya, kita bahas terkait nature inspired learning ya, yaitu salah satunya adalah algoritma genetika gitu. Nah, adapun outline-nya berikut ya, ada evolutionary, computation, kemudian ada nature inspired learning, ada algoritma genetika, kemudian akan kita bahas terkait studi kasus dari algoritma genetika. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ya, kita sedikit review untuk materi terkait metode searching gitu ya, metode searching yang rekan-rekan sudah pernah pelajari atau metode searching tradisional. Nah, metode searching yang rekan-rekan pelajari itu kan merupakan metode ini ya, metode optimasi gitu ya. Nah, apa saja algoritma yang sudah dipelajari untuk metode searching? Silakan Fatir. Wah. Algoritma seperti yang dipelajari pada pertemuan TS kecerdasan buatan itu ada A bintang, breadth first search atau pencarian lebar, depth research pencarian mendalam, sama breadth first search. Di situ ada simulated knowledge dan hell climbing, ada sama hell climbing. Oke, ya terima kasih Fatir ya. Oke, nah ada algoritma hill climbing ya yang sudah dipelajari, kemudian ada simulate annealing gitu. Kalau dua metode tersebut itu dia menggunakan ini ya teori kalkulus ya untuk mencari titik maksimum ataupun
minimum suatu fungsi gitu ya dalam suatu, eee, search space gitu ya, ruang pencarian. Nah, teknik-teknik tadi ya, teknik-teknik yang sudah rekan-rekan pelajarin itu cocok digunakan atau tepat digunakan jika, turunan fungsi yang dioptimasi dapat ditentukan terlebih dahulu gitu. Nah, jika fungsi yang, akan dihadapi itu tidak diketahui fungsi turunannya ya, maka teknik-teknik tersebut tidak dapat digunakan. Nah, eee, berbeda dengan teknik-teknik tradisional tadi ya, teknik-teknik yang sudah rekan-rekan pelajari, genetika algoritma ini atau algoritma genetika ini melakukan searching dengan melakukan simulasi proses, evolusi makhluk hidup gitu. Di sini kan ada kata-katanya genetika. Nah, dia mengadopsi atau terinspirasi ya dari, teori evolusi, dalam biologi. Kalau misalkan di dalam teori evolusi gimana? Proses seleksi alam, kalau individu-individunya untuk mempertahankan hidup kan, individu-individu ini saling bersaing ya untuk mempertahankan hidup dan melakukan, reproduksi gitu ya. Nah, individu-individu yang lebih fit, mempunyai peluang yang, lebih besar ya untuk bertahan hidup atau survive. Nah, sebaliknya kalau individu-individu yang kurang fit gitu ya, dia akan mati atau punah. Nah, itu teori dasar ya atau, teori evolusi yang diadopsi dalam algoritma genetika. Nah, sebelum masuk ke dalam algoritma genetika, kita bahas sedikit terkait evolutionary komputasi gitu ya. Tahun 1970-an ya, evolutionary komputasi ini telah menjadi bidang ilmu penting yang banyak diimplementasikan dalam engineering dan berbagai bidang lainnya. Nah, tahun 2000-an evolutionary komputasi ini sudah mulai digunakan untuk otomatisasi murni. Hmm. Nah, abstraksi dari teori evolusi biologi ya yang digunakan untuk memprosedur atau metode otomasi. Nah, biasanya diimplementasikan pada komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, rekan-rekan juga sudah belajar ya algoritma optimasi heuristik gitu. Nah, dalam algoritma genetika ataupun evolutionary algorithm gitu ya, itu termasuk dalam algoritma optimasi meta heuristik. Jadi dia basis populasi menggunakan mekanisme terinspirasi dari biologi seperti mutasi, persilangan atau crossover, kemudian ada seleksi alam, kemudian ada survival of the fittest gitu ya. Nah, nah, evolutionary algoritma itu adalah algoritma yang mengimplementasikan abstraksi dari evolutionary komputasi. Hmm. Nah, ini sempat kita singgung di materi minggu lalu ya, kita bahas terkait nature inspired learning ya. Eee, nature inspired learning ini didefinisikan sebagai suatu kelompok algoritma algoritma optimasi meta heuristik gitu ya, yang mengkombinasikan aturan dan keacakan untuk menirukan atau terinspirasi oleh sejumlah fenomena alam. Nah, algoritma algoritma di dalam nature inspired learning dia terbagi menjadi 2 skema ya, 2 skema kerja. Yang pertama itu berbasis trajektori gitu. Nah, kalau berbasis trajektori dia membangkitkan satu calon solusi ya dalam, nature inspired learning solusi ini disebut sebagai individu. Nah, untuk, dalam algoritma genetika ini disebut sebagai solusi ya, solusi tersebut atau kandidat solusi itu, dinyatakan dalam suatu kromosom. Nah, kemudian diperbaiki secara metaheuristik dan iteratif berbasis aturan dan, keacakan ya, sampai dihasilkan solusi optimum.
Nah, yang kedua berbasis populasi gitu. Nah, kalau untuk berbasis populasi, membangkitkan sekumpulan individu, kemudian diperbaiki secara metaheuristik, dan, iteratif sampai dihasilkan solusi yang optimum. Kalau yang ini, dia satu calon solusi ya, atau satu individu, kemudian baru diperbaiki secara metaheuristik, sampai diperoleh solusi yang optimum. Nah, jadi algoritma, nature inspired learning ini dimulai dengan membangkitkan satu atau lebih individu awal yang terus-menerus diperbaiki ya secara metaheuristik dan iteratif berbasis aturan dan keacakan ya, sampai dihasilkan solusi optimum. Nah, semua algoritma, nature inspired learning ini dia berbasis trajektori yang baik yang berbasis trajektori maupun yang berbasis populasi gitu ya. Dia memerlukan representasi individu dan fungsi evaluasi atau disebut sebagai, eee, ada fungsi fitness untuk mengukur kualitas setiap individu agar dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, klasifikasi untuk, algoritma nature inspired learning gitu ya, ini ada 3 ya, dia berdasarkan fisik ya, fisik base, biologic base, chemistry base gitu. Nah ini, pada fisik base banyak sekali ya algoritma yang dikembangkan gitu, kemudian ada chemistry juga, banyak. Tetapi perkembangannya, paling pesat ada di biologi gitu ya, biologi maupun di fisik. Nah, untuk biologi base sendiri ya, itu dibagi 3 lagi ya, menjadi 3 yang berdasarkan teori evolusi gitu ya, namanya evolutionary algoritma, kemudian ada bio-inspired algoritma, kemudian ada swarm intelligence based algoritma. Nah, eee, yang hari ini akan kita bahas yaitu algoritma genetika ya. Di sini dia merupakan, algoritma evolutionary gitu, atau yang terinspirasi dari teori evolusi. Mmm. Nah, algoritma genetika ini ya, algoritma ini mempresentasikan satu kandidat solusi ke dalam satu individu dan sekumpulan kandidat solusi sebagai populasi. Hmm. Jadi, nantinya rekan-rekan misalkan dikasih suatu fungsi objektif gitu ya, objective function, kemudian, ada batasan, misalkan batasi nilai atau solusinya di X1, X2 sekian. Dari situ nanti rekan-rekan, generate satu set ini ya, kandidat solusi, kemudian setelah itu mencari yang mana solusi terbaik dari satu set tersebut. Nah, solusi-solusi tersebut harus di-encode gitu ya, dikodekan ke dalam suatu bentuk kromosom. Nah, satu solusi itu satu kromosom. Satu solusi satu kromosom kalau misalkan ada 6 kandidat solusi gitu ya, ada 6 gitu. Nah, ini adalah satu populasi. Populasi yang terdiri dari N kromosom. Nah, kalau dalam teori, biologi gitu ya, kalau kromosom itu dinyatakan ke dalam apa, gen-gen gitu ya. Apa saja gen-gennya kalau untuk kromosom? Dalam teori biologi ada Yang itu bukan yang adenin, ya, sitosin timin. ya, sitosin dan timin gitu ya, AGCT gitu ya. Hmm. Nah, ini kalau dalam teori, biologi gitu ya. Nah, kita punya kandidat solusi, kemudian kita kodekan atau kita encode ke,
dalam suatu kromosom. Nah, ini bukan bentuknya seperti ini adenin, guanin, sitosin gitu ya, timin. Tapi dia bisa dalam bentuk biner ya. Kalau biner berarti ini 01, 10 gitu. Atau dia dalam bentuk bilangan real, atau dia bentuk dalam integer gitu ya. Banyak bentuk kita mengkodekan dari solusi ke dalam kromosom. Nah, ini individu ya, atau satu kromosom ini merupakan satu solusi. Nah, algoritma genetika ini bekerja secara paralel pada setiap generasi evolusi. Sebagaimana evolusi biologi di dunia nyata yang berbasis seleksi alam dan perubahan genetika gitu ya. Algoritma genetika ini memperbaiki sekumpulan kandidat solusi. Memperbaiki kandidat solusi ini melalui rekombinasi ya, atau crossover, kemudian dan melakukan seleksi sampai ditemukan satu solusi yang bisa diterima. Nah, rekombinasi dan mutasi ini meningkatkan keberagaman individu sehingga menjamin kebaruan dari individu. Nah, sedangkan seleksi ini menurunkan keberagaman individu dan berperan sebagai suatu kekuatan yang memaksa individu-individu untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, algoritma genetika ini dimulai dengan sekumpulan kandidat solusi ya, atau individu yang disebut sebagai populasi ya, di mana satu individu ini menyatakan satu kandidat solusi ya. Atau satu kromosom dia menyatakan satu kandidat solusi. Nah, populasi awal akan berevolusi menjadi populasi baru melalui serangkaian generasi iterasi gitu. Serangkaian generasi atau kita sebut generasi di sini adalah iterasi. Nah, setiap generasi ya atau setiap iterasi proses evolusi yang terjadi. Yang pertama, dua individu dipilih sebagai parent. Jadi tadi ketika rekan-rekan sudah mengenerate solusi, kemudian mengkodekan ke dalam kromosom gitu ya, dari setiap kromosom tadi, nanti dipilih dua individu yang dijadikan sebagai parent. Nah, ini untuk memilih selection parent gitu ya, itu ada metodenya. Ada beberapa metode. Nah, dua individu dipilih sebagai parent menggunakan mekanisme tertentu. Nah, kedua parent ini kemudian direkombinasi atau crossover untuk menghasilkan individu anak gitu ya, atau offspring. Dua individu anak atau offspring. Nah, dengan probabilitas tertentu gitu ya, dua individu anak ini mungkin mengalami perubahan gen melalui operator mutasi. Jadi nanti rekan-rekan harus menentukan probabilitas dari crossover gitu ya, tersebut sebagai rho C dan kemudian probabilitas dari mutasi atau rho M. Nah, yang ketiga, suatu replacement scheme ya atau skema penggantian individu atau survivor selection ya, itu seleksi individu yang bertahan hidup atau survive pada generasi berikutnya ya, tertentu diterapkan sehingga menghasilkan populasi baru. Jadi setelah proses crossover, kemudian mutasi gitu ya, kalau sudah nanti dicek apakah sudah memenuhi kriteria pemberhentian. Jika belum, maka dilakukan iterasi gitu ya, atau dihasilkan new generasi. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi kriteria, maka akan ditemukan solusi terbaik. Tuh. Nah, yang keempat itu adalah proses ini akan terus-menerus sampai kondisi berhenti. Nah, kondisi pemberhentian ini bisa berupa jumlah generasi ya, atau rekan-rekan batasin misalkan hanya 50 iterasi, berarti hanya 50 generasi gitu. Atau jumlah individu tertentu, jumlah individunya yang dibatasin, atau waktu prosesnya, atau ketika variansi
individu-individu dalam populasi tersebut sudah lebih kecil dari suatu nilai tertentu atau kriteria lain. Misalkan, sudah tidak ada perubahan nilai gitu ya dari setiap iterasi, maka, dinyatakan, eee, kromosom tersebut merupakan best solution. Hmm. Nah, pada akhirnya generasi dari algoritma genetika mengembalikan satu individu yang terbaik sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, ketika sudah didapatkan best solution gitu ya, nah itu harus eee, ini ya, dekodekan gitu ya. Kalau tadi kan dari solusi ke kromosom gitu kan, harus di-encode gitu. Nah, sekarang di-coding-kan, tuh, dibalikkan lagi, akan menjadi best solution. Nah, ini beberapa properties dalam algoritma genetika ya. Pertama ada individu, itu setiap solusi yang mungkin, kemudian ada populasi, yaitu sekelompok semua individu ya. Kemudian yang ketiga adalah ruang pencarian, semua kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. Gitu. Yang keempat ada kromosom, kromosom adalah blueprint untuk individu, kemudian ada kualitas solusi itu fitness ya, ada rekombinasi. Ini menguraikan 2 solusi berbeda atau kemudian secara acak mencampurkan bagian-bagiannya untuk membentuk solusi baru. Nah, juga ada mutasi. Mutasi ini mengganggu kandidat solusi secara acak atau ada menggantikan gen gitu ya. Dia untuk mutasi ada levelnya, level kromosom, atau level gen, atau level bit. Nah, berikut adalah algoritmanya gitu ya, algoritma dari, genetika. Langkah-langkahnya, pertama ini, rekan-rekan, eee, ada satu set kandidat solusi gitu ya, lalu kemudian solusi-solusi tersebut harus di-encode, kita ubah ke dalam bentuk kromosom gitu, di mana satu populasi yang isinya kromosom. Kromosom-kromosom atau N kromosom. Jadi di sini pembangkitan populasi awal yang berisi N kromosom secara acak. Setelah itu coding solusi ke dalam kromosom. Nah, satu kromosom tadi mewakili satu kandidat solusi. Nah, selanjutnya kita ingin mencari mana yang best kromosom ya, yaitu yang mana kromosom terbaik atau solusi yang paling paling baik. Nah, untuk menentukan kromosom mana yang paling baik, maka langkah berikutnya harus evaluasi setiap kromosom. Kita evaluasi setiap kromosom, hmm, ini evaluasi individu ya, individu itu atau kromosom gitu. Kemudian dari evaluasi tersebut lalu memilih dari kromosom tersebut menjadi parent. Jadi dari evaluasi kita pilih yang mana yang menjadi parent gitu ya. Nah, metode untuk selection parent itu ada salah satunya ya yang roulette wheel. Setelah itu, setelah mengalami proses seleksi gitu ya, eee, langkah selanjutnya itu adalah crossover gitu. Jadi parent-parent yang terpilih dalam proses sebelumnya akan disilangkan. Setelah disilangkan, proses selanjutnya adalah mutasi. Nah, pada mutasi ini ada perubahan sedikit dari hasil, crossover dan yang kemudian dilakukan evaluasi apakah sudah memenuhi kriteria, atau belum, kriteria pemberhentian atau belum. Jika belum, maka, dilakukan iterasi selanjutnya atau next generation. Kemudian kalau sudah berarti itu merupakan base kromosom, kemudian kita decoding-kan, untuk mendapatkan best solution, seperti itu. Hmm. Nah, kalau misalkan dia, tidak memenuhi kriteria pemberhentian gitu ya, ini kan ke sini, dibentuklah generasi selanjutnya gitu. Nah, itu melalui proses ini lagi ya,
proses di sini, mulai dari evaluasi, selection parent, crossover, mutasi, kemudian dicek lagi. Kalau belum juga lakukan iterasi, selanjutnya sampai memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah ini, untuk pseudocode algoritmanya ya, pertama membentuk populasi awal yaitu N kromosom, kemudian encoding solusi ke dalam kromosom, kemudian mendefinisikan fungsi fitness-nya. Nah, menentukan row C, row M, dan N. Nah, jika rekan-rekan tentu row C-nya ini adalah, probabilitas crossover ya. Kemudian kalau ini adalah, probabilitas dari mutasi kalau misalkan dikasihkan nilai satu satu gitu ya, berarti setiap, iterasinya dia akan terjadi crossover dan mutasi itu. Nah, kalau terus-terusan terjadi mutasi ini juga tidak baik. Jadi, gen-gen yang sudah baik, akan dimutasi. Jadi untuk menentukan nah ini rekan-rekan harus menentukan nih, row C dan row M-nya berapa, serta N-nya ya, jumlah iterasinya berapa. Hmm, ini untuk pseudocode-nya dari algoritma genetika. Pertama kita bahas terkait skema pengkodean gitu ya, skema pengkodean. Nah, untuk dapat diproses menggunakan algoritma genetika ya, suatu permasalahan ini harus dikonversi dulu ke dalam bentuk individu yang diwakili oleh satu atau lebih kromosom dengan kode tertentu gitu. Nah, tadi yang disebutkan temennya tadi ya, kalau misalkan dalam biologi kromosom itu dinyatakan dengan eh, AGCT gitu ya. Hmm. Nah, kalau dalam algoritma genetika gitu ya, algoritma genetika ini mempresentasikan gen buatan gitu ya secara umum sebagai bilangan real, desimal atau biner gitu. Nah, kalau untuk real number encoding gitu ya, jadi nilai gen berada dalam interval 0 sampai dengan R, di mana R ini adalah bilangan real positif gitu ya. Nah, biasanya sama dengan satu. Tapi dia tidak selalu sama dengan satu ya, tergantung nanti dari contoh atau tergantung dari kasusnya. Yang kedua yang kedua itu adalah discrete decimal encoding gitu. Jadi setiap gen bisa berupa deretan bilangan bulat bulat dalam interval 0 sampai dengan 9. Yang ketiga ini binary encoding ya. Jadi setiap gen bisa berupa deretan nilai 0 atau 1. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan, Mas Fatir. Saya mau tanya, kalau dalam seleksi apa setelah varian diseleksi untuk varian yang bagus itu apakah harus menghasilkan tepat dua? Jadi kan diseleksi terus direkombinasi untuk menghasilkan dua anak. Itu apakah harus tepat dua anak atau boleh lebih? Boleh lebih. Jadi kan nanti gini. Jadi satu saya berikan ilustrasinya ya untuk lebih detailnya. Jadi misalkan ini ya, misalkan contohnya mana ya yang untuk membuat mil. Nah, ini ada 6 kromosom ya yang kita bangkitkan. Kemudian dilakukan evaluasi kemudian ditentukan ada proses seleksi ya, seleksi eh, untuk penentuan parent gitu. Nah, dari 6 kromosom tadi gitu ya. Hmm. Nah, dari 6 kromosom tadi nanti dipilih dua parent gitu ya. Parent satu misalkan sebagai ayah dan sebagai ibu gitu. Nanti dihasilkan bisa satu eh,
atau 2 anak ya, atau dia sebagai offspring gitu, Mas Fatir. Namanya belum, oke. Nah, nanti kita bahas ya, bagaimana penentuan seleksi parent. Jadi dia, dari 2 parent gitu ya, dia menghasilkan satu satu offspring atau satu keturunan, gitu. Oke, gimana? Bisa dilanjutkan? Oke, sebelum kita masuk ke, tadi ya, seleksi parent, sudah skema pengkodean. Nah, selanjutnya kita bahas terkait individu ya, individu atau kromosom gitu ya. Jadi individu ini mengacu pada kandidat solusi. Nah, kandidat solusi individu ini dikodekan ke dalam kromosom. Nah, setiap kromosom terdiri gen-gen yang terletak pada posisi-posisi loci atau lokus yang biasanya tetap dan memiliki nilai alel tertentu. Misalkan, untuk optimasi fungsi 2 variabel gitu ya, X1 dan X2, misalkan digunakan individu biner. Atau binary encoding dengan masing-masing variabel dikodekan ke dalam 10 gen. Nah, panjang kromosom untuk satu individu itu adalah 20 gen. Hmm. Kalau di sini kan dibilang bahwa masing-masing variabel itu 10 gen ya. Jadi panjang kromosomnya itu adalah 20 gen. Ini gen 1, gen 2 sampai dengan 10, ini 11 dan sampai dengan 20. Nah, ini kalau terkait kromosom ya, jadi, ini satu kromosom, dia terdiri dari gen-gen, kemudian kalau untuk populasinya itu disebut sebagai apa? Genom ya, berarti kumpulan dari kromosom-kromosom, kemudian ada genotype dan phenotype gitu ya. Kalau phenotype itu karakteristik fisik suatu individu, misalnya sehat, pintar, kuat, dan sebagainya. Ini tidak diturunkan gitu ya oleh apa? Atau tidak diwariskan ya. Kalau genotype adalah sekumpulan gen tertentu yang berada pada genom. Nah, individu-individu yang berada dalam phenotype space ya, individu ini berada di dalam phenotype space. Nah, kalau untuk gen-gennya dia berada dalam genotype space. Contohnya, contoh dari kromosom gitu ya. Tentukan X1 dan X2 gitu ya untuk minimisasi fungsi berikut. X1 pangkat 3 ditambah sepertiga X2 kuadrat. Nah, dalam rentang si X-nya itu adalah min 2 sampai dengan 3. Nah, ini bisa dinyatakan dalam integer value, real value, binary encoding, integer, maupun real encoding gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita nyatakan dalam integer value, ini adalah genotype-nya dan ini adalah phenotype. Jadi dibangkitkan bilangan acak integer gitu ya, dia nilainya dari min 2 sampai dengan 3. Nah, ini untuk yang real value. Kemudian kalau untuk binary encoding ya menggunakan 3 bit atau 3 gen sebagai berikut. 1, X2, dan ini ada genotype-nya dan ini phenotype. Jadi nanti, rekan-rekan bisa nyatakan dalam bentuk, binary atau integer atau bilangan real gitu ya. Kalau ini untuk integer encoding gitu, dia menggunakan 3 gen, kemudian, yang selanjutnya ini real encoding, menggunakan 3 gen.
Nah, setelah dilakukan, pengkodean ya tadi ya, kemudian dihitung nilai fitness. Nah, nilai fitness ini dia, dihitung per ini ya, per individu gitu ya, digunakan untuk evaluasi individu. Yang nantinya dari nilai fitness ini ya, masuk ke dalam proses seleksi parent. Nah, pada evolusi di dunia nyata, individu bernilai fitness tinggi ya, akan bertahan hidup, sedangkan individu yang bernilai fitness rendah, dia akan mati atau punah. Nah, pada algoritma genetika, suatu individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai ukuran nilai fitness-nya. Nah, untuk nilai fitness ini, kita lihat dari objective function-nya gitu ya. Jadi kalau untuk kasus, minimization gitu ya, dia menggunakan fungsi nih, F sama dengan 1/H plus A. Nah, H-nya ini bisa bernilai 0 gitu. Nah, ini untuk kasus, maksimisasi, kemudian ini untuk yang kombinasi. Nah, proses untuk memilih individu sebagai orang tua untuk menghasilkan keturunan baru ya, ini ada parent selection untuk generasi berikutnya. Jadi, solusi individu ini dipilih melalui proses fitness fitness base. Nah, metode yang populer digunakan ada roulette wheel ya, selection, kemudian ada turnamen selection, dan ada roulette wheel via stochastic acceptances gitu. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang roulette wheel selection yang umum digunakan. Jadi individu diberi kemungkinan terpilih berbanding lurus ya dengan nilai fitness-nya. Tadi kan sudah dihitung ya nilai fitness dari setiap solusi atau setiap individu. Nah, kemudian kita hitung probability-nya. Untuk menghitung probability-nya ini berarti fungsi fitness ya dibagi dengan total, fitness ya. Nih, sigma dari FJ-nya. Nah, 2 individu kemudian dipilih secara acak berdasarkan probabilitas tersebut dan menghasilkan keturunan. Nah, ini contohnya, misal untuk metode yang roulette wheel selection ya, jadi ada 4 kromosom gitu, ini nilai fitness-nya gitu ya, kemudian kita hitung, untuk probability-nya. Nah, coba C1 probability-nya berapa? C1 2/8. 2/8 ya? Ya, 2/8 karena ini total berapa? 8 ya, totalnya ya. Kemudian di sini 1/8, ini 1/8 dan ini berapa? 4/8. Nah, kalau kita nyatakan, atau kita ilustrasikan seperti ini ya, C4 itu dia 0,5, atau 50% ya dari satu lingkaran ini, terus ini C1, C2, dan C3. Nah, eee, akan lebih mudah kita gambarkan seperti ini. Jadi dari sini belum, berarti yang C4 itu adalah yang terpilih ya, menjadi pair-nya gitu. Nah, kita lihat dulu dari sininya. Kita buat ya, untuk probabilitasnya itu kan 0 sampai dengan 1 gitu. Kita buat 0, 25 gitu ya, 0,5, 0,75 ya, dan 1. Mmm. Nah, setelah itu kita bangkitkan dulu nilai acak ya. Nah, kalau kita sebenarnya gini, nilai acak yang dibangkitkan itu untuk setiap apa, sejumlah kromosom. Jadi di sini ada kromosomnya ada 4 ya, harusnya ada 4 nilai yang dibangkitkan, tapi ini hanya untuk ilustrasi, roulette wheel perhitungannya seperti apa, kita bangkitkan nilai randomnya 1 yaitu 0,25.
berapa? 32 gitu ya. 0,32. Nah, di sini eh, C1 ya, C1 kemudian di sini adalah 0,5 ini berapa? C4 ya. Kemudian ini ada ini C2, C3 dan C4. Nah, ini C1, C2, C3 dan C4. Nah, bilangan random ini dia berapa? 0,32 ya. 0,32 itu ada di sini ya. Ada di sini. Nah, 0,32 dari bilangan acak yang kita bangkitkan itu dia lebih besar dari C1, dia lebih besar dari C2 gitu ya. Hmm. Nah, dari sini berarti eh, dia masuk ke dalam C2 ya. Jika eh, bilangan random ini kurang dari C1, lebih besar dari C2, maka yang terpilih itu adalah C2. Nah, ini C2-nya sebagai eh, parentnya. Itu salah satu contoh ya. Nanti kemudian rekan-rekan random lagi nih. Jadi randomnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dicek lagi. Kalau untuk 2 di mana? 3 di mana dan 4 di mana? Nah, selanjutnya ini ada stochastic roulette wheel selection gitu. Eh, kalau ini dia harus merandom nilai individu dengan dibangkitkan bilangan acak ya, satu individu dengan memenuhi apa? Probabilitas uniform ya, yaitu 1/n. Nah, kemudian dihitung aset dari selection ya. Probabilitasnya itu FI, fungsi fitnessnya dibagi dengan Fmax. Kalau tadi dalam roulette wheel selection, FI dibagi dengan apa? F total ya, fitness total. Nah, kalau seperti ini berarti probabilitasnya itu adalah 2/4 di sini ya. Kemudian karena fitness maksimumnya adalah 4. Kemudian eh, untuk aset selection-nya ini 2/4. Kemudian di sini adalah 1/4. Ini 1/4 dan ini 4/4. Kemudian ada juga turnamen selection. Nah, turnamen selection ini kita milih K ukuran turnamen ya, atau K ini ada ukuran turnamen, K individu dari populasi acak, kemudian memilih individu terbaik dari turnamen dengan probabilitasnya adalah P. Nah, pilih individu terbaik kedua dengan probabilitasnya adalah P dikalikan 1 min P. Nah, yang ketiga, P dikali 1 min P kuadrat. Dan seterusnya. Nah, setelah eh, didapatkan ini ya, dua individu ya, sebagai parent gitu, dilakukan proses crossover atau rekombinasi gitu. Nah, kalau di dunia nyata, tidak mungkin ada dua individu yang sama gitu, maksudnya sama itu gennya gitu ya, kromosomnya, gennya gitu. Karena adanya evolusi yang di dalamnya terdapat proses crossover. Nah, pada proses crossover terjadi kombinasi pewarisan gen-gen dari induknya atau parentnya. Nah, gen-gen dari dua induk gitu ya atau parent dapat bercampur sehingga dihasilkan susunan kromosom yang baru. Nah, dari proses tersebut akan dihasilkan variasi genetik. Nah, dengan skema tertentu, dua individu dipilih sebagai parent. Selanjutnya ditentukan titik crossover secara acak. Nah, jika diasumsikan L adalah panjang kromosom, maka titik crossover-nya itu berada dari 1 sampai dengan L-1.
Kemudian beberapa bagian dari 2 kromosom ditukar pada titik crossover yang dipilih. Misalkan ini ada gen 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kromosom ini untuk parent 1, ini parent 2, parent 2. Nah, titik crossover-nya saya ambil di sini. Nah, gen 1 dan gen 2 pada parent 1 ini saya pertahankan gitu ya, saya pertahankan. Jadi yang diubah adalah gen 2 3, 4, 5 yang ditukar dengan, eee, parent 2 tuh. Jadi kalau dituliskan misalkan 1, 0, 1, 1, 1 gitu ya, yang di sini adalah 0, 1, 0, 0, 0, berarti nanti akan dihasilkan ini adalah 1, 0 tetap karena, kita pertahankan gen 1, 2 titik crossover-nya ada di sini nanti ada 0, 0, 0. Nah, titik crossover adalah titik terjadinya pertukaran gen antar 2 individu atau parent. Nah, pertukaran tersebut akan menghasilkan, eee, ini ya, 2 individu anak gitu ya, atau menghasilkan, turunan. Mhm. Nah, untuk proses, atau skema crossover itu ada single point tadi kita tentukan satu titik ya crossover, kemudian atau 2 titik atau endpoint crossover, atau bisa menggunakan uniform crossover atau arithmetic crossover dan, metode yang lain. Nah, ini ilustrasi untuk single point dan two point ya. Jadi ada parent 1, ini parent 2. Nah, pada offspring 1, ini kan titik potongnya di sini. Ada single point, kita pilih secara acak di sini gitu ya, kita tentukan ada di sini single point-nya atau titik titik dari crossover-nya. Nah, gen 1, dan sampai dengan 3 kita pertahankan untuk offspring pertama. Nah, gen dari 3, 4, 5, 6, 7 kita tukarkan nih, kita crossover dengan parent kedua, dihasilkan offspring pertama berikut ya, dan ini adalah offspring kedua, gitu. Kemudian untuk parent 1, maaf, untuk two point ya, jadi randomly select two point gitu, ada kita tentukan 2 titik crossover gitu ya. Nah, offspring pertama, itu kita pertahankan gen 1, 2, 3 dan berapa ini, 7, 8 gitu ya, 7, 8. Yang kita tukarkan adalah gen 3, 4, 5. Nah, untuk yang offspring kedua, ini 1, 2, 3 kita pertahankan gitu ya, yang, ini adalah 7, 8 dipertahankan, yang ditukarkan adalah gen 4, 5, 6 gitu. Nah, kalau misalkan ini sebagai ayah, dan ini sebagai ibu, ya ini untuk anak yang pertama ini, eee, lebih mirip ke ayah gitu ya, karena gennya, banyak yang mirip ke ayahnya, yaitu gen 1, 2, 3 dan gen 7, 8. Nah, setelah itu, setelah crossover kemudian ada mutasi ya. Jadi mutasi diperlukan untuk mengembalikan informasi bit yang hilang akibat crossover. Nah, mutasi diterapkan dengan probabilitas yang sangat kecil. Boleh boleh diberikan probabilitas 1, kan maksimum 1 ya. Nah, kalau 1 berarti, ini, setiap iterasi dia terjadi mutasi gitu. Nah, jika terus terlalu sering gitu ya, terlalu sering dilakukan mutasi, maka akan menghasilkan individu yang lemah ya, karena konfigurasi gen pada individu yang unggul akan dirusak. Nah, proses mutasi ini ada 3, ada tingkat kromosom, ada tingkat gen, ada tingkat bit gitu. Jadi semua gen dalam kromosom ini berubah, yang 0 menjadi 1, 1 dia menjadi 0. Nah, satu kromosom dia gen yang pada satu kromosom berubah. Atau mutasi pada tingkat gen, jadi semua bit dalam satu gen akan berubah. Misalkan gen 2 yang mengalami
mutasi gitu. Atau mutasi pada tingkat bit ya, jadi hanya satu bit yang berubah. Nah, prosesnya dia atau skemanya dari mutasi ada bit level mutasi tadi ya, ada gen mutasi, ada kromosom mutasi, atau eee, swap mutasi dan scramble mutasi, dan masih banyak yang lain. Ini skema umumnya. Nah, mutasi ada survival selection gitu ya. Dia ada 2, ada steady state dan ada generational replacement. Jadi untuk steady state ini, proses penggantian kromosom gitu ya, dilakukan setiap kali dihasilkan, 2 anak hasil rekombinasi. Nah, kedua anak ini menggantikan 2 kromosom lama yang kualitasnya paling rendah atau paling tua atau kriteria lainnya. Jadi, dia eee, menggantikan ini ya, kromosom yang kualitasnya paling rendah itu berarti yang nilai fitness-nya paling kecil gitu ya, atau kalau dia pakai umur gitu ya, umur yang paling tua, kromosom 1, 2 gitu, dia lebih tua dibandingkan kromosom 3 dan seterusnya. Nah, kalau untuk generational replacement gitu ya, proses replacement dilakukan sekaligus ketika dihasilkan satu populasi baru gitu. Jadi menggantikan semua kromosom pada populasi baru ini ada generasi sekarang gitu ya, akan menggantikan semua kromosom pada populasi lama atau generasi sebelumnya. Nah, untuk mempertahankan individu terbaik pada suatu generasi, ini diperlukan suatu komponen yang disebut sebagai elitisme. Elitisme ini pengkopian individu terbaik untuk dimasukkan sebagai anggota populasi pada generasi berikutnya. Nah, elitisme ini digunakan pada tipe generational replacement gitu ya. Dia menyalin kromosom terbaik ke generasi berikutnya 1 atau 2 kali, kemudian memastikan kualitas solusi yang diperoleh tidak menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini ada generasi awal, kemudian ada mating pool ya. Jadi ini parent 1, ini adalah parent gitu, kemudian parent 2 dan seterusnya. Setelah itu dilakukan crossover ya, kemudian mutasi. Nah, setelah mutasi, di sini ada elitisme. Jadi ada penambahan atau pengkopian generasi yang dianggap baik gitu ya. Jadi misalkan di C1, kromosom 1 dan kromosom 2 ini ditambahkan ke generasi selanjutnya, tambahkan ke next generation. Baru dia menggantikan, generasi awal. Jadi menggantikan semua, pada generasi awal. Generasi baru menggantikan, eee, pada generasi awal. Tadi untuk ini ya, untuk generational replacement. Kemudian untuk steady state, kalau steady state tadi itu, eee, ini, jadi ini, inisial generasi, itu kemudian ada parent selection, itu ada C1, C5 gitu ya, ada parent selection di sini. Kemudian dari parent selection, kemudian ada crossover, selanjutnya mutasi, baru ke, eee, steady state selection gitu ya, baru ke next generasi. Kalau untuk yang, steady state, nah ini, eee, proses penggantian kromosom dilakukan setiap kali dihasilkan 2 anak hasil rekombinasi. Nah, kedua anak menggantikan 2 kromosom lama yang kualitasnya paling rendah atau paling paling tua. Jadi, kalau untuk steady state dia tidak menggantikan semuanya gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasinya gitu, seleksi berdasarkan usia gitu, steady state prosedur. Nah, keturunan dia menggantikan individu tertua dalam populasi.
Misalkan ini, kromosom 1 sampai dengan 8, ini fungsi fitness-nya dari masing-masing setiap kromosom gitu ya. Ini generasi pertama, dari generasi pertama ini dipilih atau, kita pilih parent selection gitu ya. Nah, parent selection-nya ini adalah C5 dan C2 ya. Ini adalah, fungsi fitness yang paling tinggi itu 8, C5, kemudian ada C2 ya. Ini yang paling rendah. Dari sini setelah itu, dihasilkan keturunan yaitu C9 dan C10. Nah, C9 dan C10 ini dia menggantikan, kromosom yang paling tua yaitu C1 dan C2 di sini. Dia menggantikan pada generasi kedua. Setelah dihasilkan generasi kedua, dilakukan lagi, parent selection gitu ya. Dari sini parent selection-nya C4 dan C8, kemudian, dihasilkan keturunan ya, itu offspring-nya C11 dan C12. Nah, C11 dan 12 ini dia menggantikan, C3 ya, C3 dan C4. Nah, ini adalah generasi ketiganya. Kalau tadi berdasarkan umur, sekarang berdasarkan fitness-nya. Nah, offspring menggantikan individu dengan nilai fitness terburuk ya, atau paling rendah dalam populasi. Misalkan ini generasi pertama. Generasi pertama ini C1 sampai dengan C8 ya. Fitness-nya ini sebagai berikut. Nah, kemudian, parent selection ya, parent selection-nya itu adalah C5 dan C2 gitu ya, C5 dan C2. Nah, keturunannya itu C9 dan C10. Nah, C9 dan C10 ini dia menggantikan nilai fitness yang paling rendah yaitu C2, kemudian dan C6. Jadi sekarang C2 menjadi C9, nah C6 ini adalah C10. Nah, dihasilkanlah generasi kedua. Nah, setelah dihasilkan generasi kedua, dilakukan lagi parent selection dan dihasilkan, eee, turunan atau offspring-nya yaitu C11 dan C12. Nah, C11 dan 12 ini dia akan menggantikan, nilai fitness yang paling kecil dari generasi kedua yaitu C3, kemudian dan, eee, C berapa itu? Yang di sini C4, itu C7 ya, C7 C7 yaitu digantikan malah lebih kecil ya, yaitu, C12. Nah, kemudian, dievaluasi, tadi kan C12 itu fitness-nya 3. Nah, ternyata dia lebih tinggi, lebih lebih tinggi C7 gitu ya nilai fitness-nya. Jadi C7 dipertahankan. Jadi yang dihentikan hanya C11 saja. Nah, kalau untuk local fitness based selection gitu ya, dia memilih individu terbaik dari sepasang parent gitu ya dan keturunannya untuk menggantikan salah satu atau seluruh parent. Nah, ini, misalkan ini adalah parent-nya yaitu C5 dan C2, kemudian ini offspring-nya, kemudian ini yang terpilih gitu ya. Jadi dari parent dan offspring dipilih yang mempunyai nilai fitness paling tinggi yaitu C5 dan C9. Nah, C5 dan C9 ini dia akan menggantikan ya, pada generasi satu ya, yang mempunyai nilai, eee, yang rendah yaitu C2. C2 ini ada digantikan dengan C9. Nah, dihasilkanlah generasi kedua, setelah itu, dilakukan parent selection gitu ya, baru, dihasilkan spring gitu, offspring. Nah, ini selected-nya yaitu C11 ya, C11 itu dari offspring
fitness-nya 8, kemudian dari parent itu C8 gitu. Jadi sekarang yang selected itu adalah C11 dan C4. Nah, C11 ini dia, menggantikan di sini ya, dia menggantikan C4, kemudian dan C8 gitu ya. C8 ini digantikan dengan C4. Dan di sini menggantikan salah satu atau seluruh pair-nya. Nah, itu tadi, terkait teorinya ya, kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini diambil dari, tulisan Mas Denny gitu ya. Ini menyelesaikan masalah persamaan matematika sederhana dengan algoritma genetika. Misalkan ada persamaan sebagai berikut, ini adalah objective function-nya, A ditambah 2B ditambah 3C ditambah 4D sama dengan 30. Nah, algoritma genetika ini dapat digunakan untuk mencari nilai A, B, C, dan D, gitu. Nah, untuk, problem ini, kasus ini gitu ya, tujuannya ya adalah meminimalkan nilai fungsi f(x) gitu. Jadi f(x)-nya akan sama dengan A ditambah 2B ditambah 3C ditambah 4D ini dikurang 30. Nah, dalam, hal ini ada batasan nih untuk mempercepat komputasi. Jadi dibatasi bahwa nilai variabel A, B, C, D ini bilangan bulat antara 0 sampai dengan 30. Jadi, eee, nilainya itu 0 sampai dengan 30 dari setiap variabel. Nah, langkah pertama kita lakukan inisialisasi ya. Jadi misalkan kita tentukan jumlah kromosom dalam satu populasi itu adalah 6. Nah, ini rekan-rekan bebas menentukan berapa jumlah kromosomnya dalam satu populasi. Kalau semakin banyak, berarti proses komputasinya akan semakin lama gitu ya. Kalau sedikit gitu ya, terlalu sedikit gitu, terlalu sedikit, eee, risikonya ini sulit untuk mendapatkan yang optimal gitu ya, solusi yang optimal. Nah, di sini dijelaskan diambil 6 kromosom gitu ya dalam satu populasi. Jadi kita bangkitkan nilai acak gen A, B, C, D untuk 6 kromosom. Nah, tadi sudah diberikan batasan bahwa nilai A, B, C, D ini rentangnya 0 sampai dengan 30 ya. Jadi kita bangkitkan nilai A, B, C, D antara 0 sampai dengan 30. Nah, ini berikut nilainya, nilai-nilainya untuk A, B, C, D dari setiap kromosom. Jadi ini satu solusi gitu ya, dari setiap kromosom. Nah, kalau sudah, kita lakukan evaluasi. Jadi, menghitung nilai objective function untuk setiap kromosom yang dihasilkan pada langkah inisialisasi. Tadi kan kita dapatkan nih, nilai, kandidat solusinya gitu ya. Ada kandidat solusinya, itu ada 6 itu ya. Jadi kita hitung, eee, objektif nilai objektif function-nya. F objektif ini absolut 12 gitu ya, dikali dengan, eee, maaf 12 ditambah dengan 2 dikali dengan B-nya itu 0,5 untuk kromosom 1, kemudian 3 dikali 23 ya, kemudian ditambah 4 dikali 0,8 dikurang 30 diperoleh fungsi objektif yang pertama itu adalah 93. Kemudian fungsi objektif yang kedua dihitung sampai dengan 80. Kemudian untuk fungsi objektif yang ketiga ini 83 dan fungsi objektif 4 ini 46. Nah, fungsi objektif selanjutnya 5 ini 94 dan ini untuk 6 adalah 55.
Nah, setelah kita lakukan evaluasi gitu ya, maka kita lakukan seleksi. Nah, kromosom yang paling fit memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dipilih pada generasi berikutnya gitu ya. Untuk menghitung probabilitas fitness harus menghitung fitness dari setiap kromosom. Nah, karena ini kasusnya adalah untuk minimisasi gitu ya, minimization problem gitu. Jadi kita gunakan 1/H+A ya, atau di sini adalah 1 ditambah 1 dibagi dengan fungsi objektif ditambah dengan 1 gitu ya, ditambah dengan 1. Dia untuk menghindari pembagian dengan 0. Nah, dihitunglah nilai fitness-nya dari masing-masing kromosom berdasarkan fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektif yang kromosom 1 93, berarti 1 dibagi 94 gitu ya. Ini, 2 kromosom 2 80, berarti 1 dibagi 81. Nah, dari sini, dari fungsi objektif ini, yang paling rendah adalah kromosom 4 ya, kromosom 4, nilainya 46, 46. Jadi, eee, peluangnya dia kan paling besar ya probabilitasnya. Nah, probabilitas setiap kromosom ini dirumuskan dengan fitness dibagi total tadi ya, fitness dibagi dengan total. Ini nilai fitness-nya dibagi dengan totalnya ya. Nah, diperoleh P4 nih, P4 yang paling besar probabilitasnya sesuai ya. Di sini kan, 40 apa, 6 ya, fungsi objektif yang paling kecil ya. Maka probabilitasnya terpilihnya dia paling paling besar. Nah, dari probabilitas terlihat bahwa kromosom 4 yang punya fitness yang paling tinggi ya tadi, fitness yang paling tinggi. Nah, kromosom ini mempunyai probabilitas paling tinggi untuk dipilih sebagai kromosom generasi berikutnya. Nah, untuk proses seleksinya kita menggunakan roulette wheel ya. Jadi untuk itu dalam menggunakan roulette wheel kita harus menghitung nilai probabilitas kumulatif gitu. Probabilitas kumulatif berarti kan C1 kan 0,1254, berarti C2 ini adalah 0,1254 dari C1 ditambah dengan 0,1456. Jadi kalau dijumlahkan dia akan sama dengan C6-nya akan sama dengan 1. Nah, setelah menghitung probabilitas kumulatif ya, maka proses, eee, seleksi dengan menggunakan roulette wheel ini dapat dilakukan. Nah, prosesnya ini menghasilkan bilangan acak R pada rentang 0 sampai dengan 1 sebagai berikut. Jadi ini tadi adalah nilai, probabilitas kumulatifnya ya, C1, kromosom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini, kita bangkitkan bilangan acak rentangnya 0 sampai dengan 1 ya, sejumlah kromosom. Kromosomnya ada 6, berarti kita bangkitkan R1 sampai dengan R6. Nah, setelah itu kita evaluasi ya, kita cek terlebih dahulu. Pada R1 ini jadi hapus ya. Nah, R1 tuh 0,201. 0,201, kalau kita buat mudahnya ya, seperti yang penjelasan tadi terkait roulette wheel, di sini dia kan berapa, C1 ya, 0,1254, C2-nya 0,2710, C3-nya 0,4, C4-nya 0,6, ini C5-nya 0,7, dan ini C6-nya dia 1. Nah, 0,201 itu ada di sini ya, antara C1 dan C2 ya. Jika R1 lebih besar dari C1, dan lebih kecil dari C2, maka kromosom 2 dipilih sebagai kromosom pada populasi
baru untuk generasi berikutnya. Tuh, kayak ditulisnya gini, new kromosom 1 itu sama dengan kromosom 2. Nah, sekarang untuk R2. R2 ini 0,284, dia posisinya ada di sini ya, di sini. Lebih besar dari C1, dia kurang dari C2. Jadi kromosom 2 ini, eee, ini ya, oh 2,8 itu ada di sini ya, maaf. Di sini 2,8. Itu adalah R2, R2. Jadi dia lebih besar dari C2, kurang dari C3 ya. Jadi sekarang kromosom 3 dia sebagai kromosom populasi baru untuk generasi berikutnya. Jadi, kromosom ini, new kromosom 2 itu sama dengan kromosom 3. Nah, terus kemudian dicoba lagi 0,099. 0,099 nilainya ada di mana? Antara 0 sampai dengan C1. Jadi new kromosom 3 nilainya sama dengan kromosom 1. Nah, kemudian 0,822. Berarti new kromosom 4 ini nilainya berapa? Nilai kromosom berapa? Ada yang bisa? Berapa nilainya? R berapa? Gimana? Yang untuk R berapa? R4. R4 itu kan dia 0,822 karena dia Hmm. ada dari C5 tapi kurang dari C6 maka dia di C6. Berarti untuk new kromosom 4 nilainya sama dengan kromosom Nah, 6. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang R5. Coba yang lain, biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Ini nggak ada namanya nih. 121450056. Siapa ya namanya? 121. Saya Bu, Gilang Bu. Oh, Gilang. Mau main Bu, maaf ya Bu. Ya, Gilang ayo. R5. Sekarang new kromosom 5 itu nilai dari kromosom berapa? Masuknya ke kromosom 3 Bu. Kromosom 3 ya. Oke. Ya. Nah, untuk R6, R6. R6 ini coba yang ada namanya siapa ini ya? Titik ini ada gambar, ada namanya Titik nih, siapa ini? Siapa Titik ini? Halo, halo Titik, nggak dijawab ya? Dijawabnya di chat itu Bu. Nggak tahu siapa. Iya, siapa namanya? Ya namanya namanya Mbak, namanya siapa namanya? Untuk Mas, mic-nya rusak. Mic ini mic di HP atau di ini Mbak? Apa Mas? Namanya siapa ini? Oh, namanya nggak dijawab ya. Titik kali namanya. Atau dot ya, atau poin. Nah, jika bilangan acak tadi sudah ya. Jadi ini adalah new kromosomnya ya. New kromosomnya, berarti ada kromosomnya. Jadi kromosom dalam populasi ini menjadi sebagai berikut ya. Pada kromosom baru gitu ya. Pada kromosom dalam populasi baru atau generasi selanjutnya. Sekarang dilakukan crossover. Nah, pada crossover ini kita menggunakan one cut point ya, tadi satu titik crossover
yaitu memilih secara acak posisi pada kromosom parent gitu ya. Kemudian menukar subkromosom. Nah, kromosom parent yang akan dipilih secara acak dan jumlah kromosom pasangan dikontrol menggunakan parameter crossover rate atau ROC. Nah, pseudocode untuk proses crossover sebagai berikut. Nah, kita langsung coba ya. Kromosom K akan terpilih menjadi induk ya atau parent jika RK-nya ini kurang dari ROC. Gitu. Misalkan kita menetapkan bahwa tingkat persilangan adalah 25%, maka nomor kromosom K akan dipilih untuk persilangan jika nilai yang dihasilkan secara acak untuk kromosom K ini di bawah 0,25. Nah, pertama kita bangkitkan bilangan acak R ya sebagai sebanyak populasi gitu ya, sebanyaknya populasi. Di R1 sampai dengan R6. Nah, setelah itu kita cek mana yang di bawah 0,25. Ada R1, ada R4 dan ada R5 gitu ya. Nah, untuk bilangan acak R ini ya, yang di atas ini, parent adalah kromosom 1, kromosom 4 dan kromosom 5 ya. Nah, ini akan dipilih disilangkan. Jadi R1 kromosom 1, 4 dan 5 akan dipilih untuk disilangkan. Ini parent 1, ini parent 2 ya. Jadi kromosom 1 disilangkan dengan kromosom 4, kromosom 4 dengan 5, 5 dengan 1. Nah, setelah melakukan seleksi kromosom, proses selanjutnya adalah menentukan posisi titik persilangan atau titik crossover-nya. Di mana di kromosom 1K atau di kromosom kedua atau ketiga dan seterusnya gitu ya. Hal ini dilakukan dengan menghasilkan angka acak antara 1 hingga panjang kromosom -1 gitu ya. Nah, dalam hal ini bilangan acak yang dihasilkan harus antara 1 dan 3. Setelah kita mendapatkan titik persilangan ya, titik crossover-nya gitu, kromosom parent akan dipotong pada titik crossover tersebut dan gen-gennya akan ditukarkan. Misalkan kita membuat 3 nomor acak dan mendapatkan ini ya, kromosom 1 di 1, kromosom 2 di 1, kromosom 3 di 2. Jadi dipotongnya gitu ya, ini di gen 1, gen 1, gen 2. Nah, untuk persilangan crossover 1 dan crossover 4 itu dipotong di gen nomor 1, berarti di sini. Gitu ya. 0,2 dipertahankan, kemudian 21, 18, 03 ini digantikan dengan kromosom 4 yaitu 05, 17 dan 01. Nah, pada kromosom 4 gitu ya. Ini yang disilangkan itu adalah gen 1, gen nomor 1. Titiknya ada di gen nomor 1. Berarti 20 dipertahankan, kemudian 0,5, maaf 05, 17 dan 01 digantikan dengan kromosom 5. Dan yang terakhir itu adalah kromosom 5 ya. Kromosom 5 ini kromosom 5 kemudian dia di crossover dengan kromosom 1 pada gen nomor 2. Gen nomor 2 itu adalah 0,04 gitu ya. 0,4. Jadi pertahankan 10 dan 0,4. Nah, 13 dan 14-nya digantikan dengan 18 dan 03. Nah, dengan demikian populasi kromosom telah mengalami proses crossover gitu ya. Di kromosom 1, 4 dan 5 gitu ya. 1, 4 dan 5. Nah, setelah crossover dilakukan mutasi. Jumlah kromosom yang mengalami mutasi pada suatu populasi ditentukan oleh
parameter mutasi rate gitu ya. Nah, proses mutasi ini dilakukan dengan mengganti gen pada posisi acak dengan nilai baru. Nah, prosesnya sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung total panjang gen dalam populasi gitu ya. Dalam hal ini total panjang gennya adalah total gen sama dengan jumlah gen di dalam kromosom. Jumlah gennya itu ada 4 gitu ya, satu kromosom ada 4 gen dikalikan dengan jumlah populasi. Jadi total gennya ada 24. Nah, proses mutasi dilakukan dengan membangkitkan bilangan bulat acak antara 1 sampai dengan total gen atau 1 sampai dengan 24. Nah, jika bilangan acak yang dihasilkan lebih kecil dari variabel mutasi rate gitu ya atau ρm, maka ditandai posisi gen dalam kromosom. Nah, misalkan kita definisikan ρm-nya adalah 10%. Nah, diharapkan 0,1 dari total gen dalam populasi yang akan dimutasi. Jadi 0,1 dikalikan 24. Jadi ada 2 gen yang harus dimutasi. Total gennya 24, mutasinya ada 2 gen. Nah, kemudian di mana letak gen yang akan dimutasi gitu ya. Nah, kita generate bilangan acak ya, menghasilkan 12 dan 18, maka kromosom yang mengalami mutasi adalah kromosom 3 dan kromosom nomor 3 gen nomor 4 gitu ya. Dan kromosom 5 gen nomor 2. Nih, kromosom 3 gen nomor 4, kemudian kromosom 5 dan gen nomor 12. Karena di sini dia menghasilkan 12 dan 18 ya. Jadi gen nomor 12, gen nomor 18. Kan di sini berapa? 4 ya. 4 tambah 4, 8, 8 di sini 12. Di sini benar ya. Itu adalah kromosom nomor 3, gen nomor 4. Kemudian nomor 18 ada di sini, kromosom 5, gen nomor 2. Nah, nilai gen yang bermutasi pada titik mutasi diganti dengan bilangan acak antara 0 sampai dengan 30 gitu. Nilai gen yang bermutasi pada titik mutasi digantikan dengan bilangan acak ya, antara 0 sampai dengan 30. Tadi sesuai dengan batasannya ya. Batasannya untuk nilai A, B, C, D itu dia 0 sampai dengan 30. Nah, misalkan bilangan acak dihasilkan adalah 2 dan 5, maka komposisi kromosom setelah mutasi ya, ini ya, 2 dan 5. Nah, menyelesaikan proses mutasi, maka kita memiliki satu iterasi atau satu generasi dari algoritma genetika. Nah, kemudian sekarang kita dapat mengevaluasi objective function setelah satu generasi. Tadi sudah dihasilkan nih generasi selanjutnya ini ya. Kemudian setelah itu kita hitung seperti yang awal tadi, yaitu objective function-nya. Dihitung satu-satu gitu ya. Setelah itu kita bandingkan nih. Dari objective function iterasi pertama dan iterasi kedua. Nah, hasilnya gimana? Cenderung turun gitu ya, nilai objective function pada iterasi kedua. Nah, dari evaluasi kromosom baru terlihat objective function mengalami penurunan, yang artinya kita mempunyai kromosom atau solusi yang baik dibandingkan dengan kromosom generasi sebelumnya. Nah, ini untuk minimization problem. Gitu. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan maximization problem. Hmm. Nah, kromosom baru untuk iterasi selanjutnya ini ya, kromosom baru untuk iterasi selanjutnya. Nah, kromosom ini baru ini akan mengalami proses yang sama seperti generasi sebelumnya, seperti evaluasi, seleksi, kemudian crossover, dan mutasi gitu ya, dan akhirnya menghasilkan kromosom generasi baru untuk iterasi berikutnya. Nah, proses ini berulang hingga generasi
yang telah ditentukan ya. Sebagai contoh misalkan ditentukan hanya 50 generasi gitu, maka diperoleh kromosom terbaik. Ini adalah kromosom terbaiknya 07, 05, 03, dan 01. Artinya A-nya 7, B-nya 5, C-nya 3, D-nya 1. Nah, jika kita menggunakan bilangan pada persamaan ya, menggunakan ini kita substitusi ke persamaan, maka diperoleh 7 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 3 gitu ya, ditambah 4 kali 1 itu sama dengan 30 gitu. Nah, terlihat bahwa nilai variabel A, B, C, dan D yang dihasilkan oleh algoritma genetika dapat memenuhi persamaan tersebut. Oke, ya ini materinya sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Tanya. Silakan Fatir. Untuk pertemuan pengganti pekan 11. Ya belum ya. Nanti kita atur jadwalnya ya Fatir ya. Baik, Bu. Nah, kemudian untuk minggu ini belum ada tugas ya. Jadi rekan-rekan silakan pelajari lebih lanjut terkait algoritma genetika ya. Jadi algoritma genetika ini tidak hanya untuk kasus tadi ya optimasi gitu ya atau dia minimization fungsi gitu. Tapi bisa untuk kasus-kasus yang lain di dalam machine learning gitu. Ada eh, banyak sekali problem. Nah, nanti di pertemuan ke-15 rekan-rekan saya kasih paper gitu ya. 3 kelompok nanti topiknya algoritma genetika, 3 kelompok yang lain akan berbeda gitu ya topiknya. Jadi rekan-rekan silakan menjelaskan isi dari paper tersebut di pertemuan ke-15. Nah, untuk ujiannya saya belum tahu ya, ini apakah online atau offline. Kalau misalkan memang diizinkan untuk online, ya online gitu. Tapi kalau diharuskan untuk offline, ya berarti kita harus ujiannya offline. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk eh, perkuliahan hari ini gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.